Pemirsa, di tengah derasnya arus digitalisasi, data kini menjadi aset strategis yang menentukan daya saing perusahaan. Namun memiliki data saja tidak cukup, di mana tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sumber data dan mengolahnya menjadi insight yang mampu untuk mendorong efisiensi, inovasi hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Di saat yang sama, teknologi artificial intelligence hadir sebagai game changer yang mengubah cara bisnis beroperasi dan juga tumbuh. Untuk membahas bagaimana AI dan integrasi data menjadi mesin baru pertumbuhan bisnis modern di Indonesia, telah hadir bersama kita Bapak Adrianto Mulyono selaku Director and Chief Enterprise and Strategic Relationships Officer XL Smart. Selamat siang, Pak Adrianto. Apa kabar? Baik. Senang bisa berjumpa dengan Anda dan terima kasih sudah bergabung di studio CNBC Indonesia, Pak Adrianto. Kita lihat saat ini hampir semua perusahaan berbicara tentang AI lalu juga data. Kalau kita lihat dari perspektif XL Smart Enterprise, Pak, seberapa besar perubahan yang mungkin sedang terjadi di dunia bisnis saat ini di Indonesia, Pak Adrianto? Oke, ya. Sebelum kita masuk mengenai berapa besar perubahan yang terjadi, mungkin saya perlu sampaikan peta daripada ekosistem digital. Nah, menurut saya ada 7 pilar ya di dalam ekosistem digital. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah device, ketiga adalah network, keempat adalah apps, aplikasi, kelima adalah cyber security, keenam adalah infrastruktur seperti data center, GPU, dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah AI. Jadi, end-to-end daripada ekosistem digital dimulai dari data dan diakhiri dengan pemanfaatan AI. Itu adalah total gambaran map daripada ekosistem digital. Nah, di Indonesia dan di dunia, kita tidak bisa lepas dari perubahan dunia karena kita sudah memasukin suatu era globalisasi, sehingga apa yang terjadi di luar juga terjadi di dalam. Nah, perubahan yang terjadi begitu cepat, begitu pesat, dan begitu besar di industri pada umumnya. Nah, terutama di industri telekomunikasi, pemanfaatan AI sudah sedemikian menjadi kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari kita. Contohnya, kita menggunakan AI dalam rangka menyediakan layanan chatbot atau after sale service kepada pelanggan kita. Itu sudah hampir semuanya AI. Terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa baru nanti human yang akan turun tangan. Nah, di sini kita sudah lihat hampir 80% pekerjaan itu digantikan oleh AI. Nah, contoh lainnya lagi misalkan pengguna listrik di tower-tower telekomunikasi kita. Secara teknologi, AI bisa men-shutdown mana radio yang penggunanya kurang, sehingga dari 3 sektor hanya nyala 1 sektor. Ini untuk menghemat energi, contohnya. Belum lagi kita menggunakan AI juga untuk membantu salesman kita yang melakukan transportation, yang mengelilingi outlet-outlet yang ada di seluruh tanah air ini. Mereka sudah tahu gitu, di mana ada stok yang kurang, mereka akan datang untuk membawa, kita ada jual starter pack itu kan, starter pack dan juga voucher data yang masih manual itu kita menggunakan AI juga. Secara umum AI ini sudah 40% ya mereplace pekerjaan manusia. Ada plus ada minusnya. Ini yang kita bisa cermati sejauh ini. Oke, berarti memang untuk saling melengkapi lebih tepatnya ya Pak ya, dari pekerjaan-pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mengapa sih Pak AI dan integrasi data ini kini dianggap sebagai mesin baru pertumbuhan bisnis modern ya, bukan lagi memang cuma tren teknologi aja. Ini bisa sekaligus Anda sampaikan Pak, mungkin terkait flagship event XL Smart Bravo 500 atau Bravo 500 yang akan mengulas tentang hal ini Pak Adrianto. Betul. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhan data yang terjadi di Indonesia, bahkan dunia ini, begitu masif, begitu cepat. Contoh, Ibu coba, tiap hari berapa megabyte data yang Ibu buat, baik di WhatsApp, nonton TikTok, Instagram. Puluhan sih Pak. Mungkin udah puluhan megabyte, bahkan
rata-rata konsumsi data itu atau generate data itu per orang di Indonesia itu 2 GB per hari. Itu luar biasa. Dan kalau nggak salah, Indonesia ini kan 225 juta orang sudah akses internet sekarang. Dan data yang tercreate itu, ya, itu puluhan petabyte itu per hari. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Jadi pengembangan data yang tercreate ini, ya, ini merupakan satu kekayaan baru, ya, masyarakat modern. Dan ini kita melihat peluangnya agar bisa ke depan dikelola sedemikian rupa, sehingga bisa dianalisa, bisa menghasilkan kebijakan berbasis data yang tepat, dan pada akhirnya bisa dimonetize. Nah, kan tadi saya ceritakan mengenai platform daripada ekosistem digital, dimulai dari data dan diakhiri dengan penggunaan AI. Ini kita harapkan menjadi suatu tema yang sangat powerful dalam acara Bravo 500 tahun ini, di mana kita mengundang 500 klien terbesar kita, dan juga mengundang akademisi, mengundang regulatori, Komdigi, dan juga mengundang tokoh-tokoh senior kita yang berkecimpung dalam dunia digital dan AI untuk memberikan sharing sehingga kita bisa saling belajar dan juga mempererat silaturahmi kita untuk sama-sama bertumbuh bersama. Ya, menarik sekali ya, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi Pak dari global juga yang sudah mengadaptasi ini. Di Indonesia jangan sampai mau kalah ya Pak ya. Pak, mungkin boleh dielaborasi sedikit Pak terkait dengan Excel-Smart Bravo 500 Summit ini, mungkin apa sih yang ngebedain dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin dengan yang sekarang gitu, seperti apa? Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai Bravo 500 Summit terlebih dahulu, di mana event ini terinspirasi dari Fortune 500. Di dalam Fortune 500 itu ada apresiasi terhadap 500 perusahaan besar. Nah, kami pun juga sama, kami akan memberikan award kepada 500 klien terbesar kami yang berhasil menerapkan transformasi digital. Nah, event ini spiritnya adalah untuk memberikan edukasi, ya, meningkatkan relationship, dan untuk bisa berkolaborasi, bertumbuh bersama. Jadi dalam event ini kita akan mengundang stakeholders dalam ekosistem dunia digital, telekomunikasi, yang terdiri dari prinsipal, regulatori, akademisi, para praktisi bisnis, dan juga masyarakat akademis. Nah, jadi kami akan mengundang, tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini kami akan mengundang dari universitas-universitas terbesar di Indonesia, dan juga kami akan menghadirkan tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh yang berkaliber internasional dalam forum ini untuk sama-sama memberikan sharing, ya, terkait dengan AI dan integrasi data. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan terkait dengan Excel-Smart Bravo 500 Summit ini Pak? Kami mengharapkan event ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat untuk kita semua, baik akademis, praktisi bisnis, regulatori, dan seluruh stakeholders bisa menghadiri dan juga bisa memberikan sharingnya, dan tentunya menambah relasi. Dengan relasi akan tercreate opportunity, dan mudah-mudahan dari situ event ini menjadi suatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ini tapi bagaimana sih Pak, AI ini sebenarnya bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi itu sendiri, sekaligus juga akhirnya membuka peluang bisnis baru seperti itu? Ya, di kita di Excel ya, terutama yang contohnya use case-nya adalah dengan AI, ya, kita bisa memonetize big datanya telco. Nah, setiap hari kita ada sekitar
80 juta pelanggan ya yang kita miliki. Kalau setiap pelanggan meng-create satu data per hari ada 80 juta data baru. Wah, bayangin tuh besarnya. Nah, data-data ini bisa merupakan data behavior. Jadi dia misalkan rumahnya di mana, transportasi berapa lama di jalan, bahkan makan siangnya di mana, nanti pulang jam berapa, bahkan sampai tidurnya jam berapa. Berapa jam tidurnya sehari, kita punya data itu. Nah, dengan AI, kita bisa mengelompokkan berdasarkan katakan area. Contoh kalau Mbak misalkan tinggalnya di Bintaro misalkan ya. Orang Bintaro itu rata-rata tidurnya berapa jam sehari. Rata-rata kerjanya di mana. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ada kan data telco kan di jaringan kita ada semua. Dan tiap hari yang dibuka aplikasi apa. Itu kita punya datanya. Dan data ini dianalisa oleh AI. Dan bisa diformulasikan menjadi programmatic advertising untuk brand-brand tertentu dalam rangka menjual produknya ke sasaran yang sudah tepat. Oke, berarti untuk pengelompokan dari segi usia, kelompok umur dan lain-lain ya Pak ya? Iya. Oke. Nah itu AI, karena kalau tidak kan datanya ratusan juta, bahkan miliaran data, itu nggak mungkin kita manual gitu. Jadi AI lah yang bekerja untuk kita menyediakan insights yang tepat, yang kita sebut sebagai programmatic advertising insights. Oke, dalam beberapa tahun ke depan Pak, ini bagaimana XL Smart melihat posisi Indonesia sendiri dalam persaingan ekonomi digital dan AI di kawasan Asia Tenggara Pak? Kita harus memiliki satu roadmap digital untuk bisa catching up dengan persaingan. Tadi seperti yang saya bilang, pertama adalah integrasi data. Bahkan data penduduk pun harus kita bikin standard, ya. Satu single source of truth, istilahnya gitu. Lalu kita bikin sovereignty. Itu pemerintah harus punya kemandirian dan punya sovereignty, proteksi terhadap kepentingan nasional. Nah, yang ketiga, kapasitas data center kita harus memadai dengan kualitas yang baik. Dan yang keempat, paling mengerikan adalah cyber security. Ini harus dijaga penuh agar ya keamanan cyber ini bisa menjadi suatu standar internasional sehingga orang-orang dari luar negeri pun investor juga tidak ragu masuk ke kita. Baru yang terakhirnya kita akan masuk ke era AI yang lebih optimal. Ya, saya rasa Oke, baik Pak Adrianto, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita belajar juga ya bahwa kekuatan AI ini akan semakin optimal ketika didukung integrasi data yang baik, sehingga mampu menjadi mesin baru pertumbuhan bisnis modern di Indonesia. Semoga insight yang dibagikan ini dapat juga menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha untuk mempercepat transformasi digital mereka. Sekali lagi terima kasih Bapak Adrianto Mulyono, Director and Chief Enterprise and Strategic Relationship Officer XL Smart telah hadir di CNBC Indonesia, dan semoga seluruh rangkaian persiapan menuju Bravo 500 atau Bravo 500 berjalan lancar dan juga sukses Pak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Shirley.